Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk pada episode 114. Anda bertanya, Alkitab menjawab dari 08187113 dan seterusnya. Seorang ibu usia 45 tahun. Shalom Pak Erastus, salam sehat. Saya ibu usia 45 tahun, mempunyai anak yang pertama laki-laki usia 17 tahun. Anak saya sudah 2 kali berdiskusi dengan saya tentang pergaulannya. Intinya sama, yaitu dia merasa lonely atau kesepian. Di saat dia menghadapi tantangan dengan teman-teman pergaulannya, dia merasa tidak ada satu teman yang punya pemikiran yang sama tentang kebenaran. Di satu sisi, anak saya juga bergumul karena dia merasa, kan kita masih hidup dalam dunia, jadi banyak tantangan-tantangan yang kadang buat saya bingung untuk hadapi. Jadi kadang anak saya dilema karena kebanyakan teman-temannya berbeda pemikiran dengan anak saya. Kami sekeluarga juga ada sesi diskusi saat devotion malam dan pagi. Jadi saya sering memberikan dia saran untuk dia bisa berhikmat dalam pergaulannya dan mengingatkan kalau Tuhan tempatkan dia di sana untuk jadi role model. Melalui program ini saya minta tolong kiranya Pak Erastus juga bisa memberikan support pemikiran yang bisa menguatkan anak saya, sehingga dia semakin dewasa iman dan pengetahuan tentang kebenarannya. Kami sekeluarga tidak pernah melewatkan program ini, jadi anak saya pun akan mendengarkan support dari Pak Erastus di saat Bapak menjawab sharing kami ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati peran Bapak sekeluarga. Yang pertama, saya salut dan memberikan apresiasi kepada ibu sekeluarga yang memiliki devosi malam dan pagi hari, juga memiliki sesi diskusi saat devotion. Ini sangat baik dan tidak banyak keluarga yang memiliki tradisi rohani seperti ini. Terus dilestarikan karena ini akan menjadi sarana untuk saling menguatkan, meneguhkan dan menghibur di dalam keluarga. Mengenai anak ibu usia 17 tahun, merasa lonely. Ini sama dengan beberapa pemuda di gereja kami, juga sama dengan mahasiswa-mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang baru masuk, yang mengemukakan pergumulan mereka, karena mereka masih ada di kampung, maksudnya di wilayah, di rumah masing-masing, karena COVID belum bisa datang ke kampus. Mereka menghadapi kenyataan betapa berbedanya keadaan mereka dengan orang-orang di sekitarnya. Prinsip-prinsip kebenaran yang mereka pegang sangat berbeda dengan orang-orang muda lainnya, sehingga terjadi semacam benturan atau friksi. Nah, di sini kita harus menerima kenyataan bahwa memang tidak banyak orang yang terpilih. Salah satu resiko kita adalah kita menjadi berbeda dan tidak jarang kita seperti terisolir, tereliminasi. Tetapi kalau kita setia dalam keadaan seperti ini, kita akan tetap bertumbuh. Kita tidak akan menjadi layu dan jatuh. Kita harus terus tekun belajar firman Tuhan. Di rumah ibu, devotion malam pagi terus diadakan. Terus mendengar khotbah saya. Jangan nonton film yang tidak perlu ditonton. Sediakan waktu doa pribadi juga, selain devotion bersama, ada doa pribadi. Nah, satu hal yang saya mau tambahkan di sini,
yang sangat penting adalah kalau kita memiliki kehidupan rohani yang hidup, kita tidak akan terbawa oleh dunia. Ikan di laut tidak pernah menjadi asin kalau dia hidup. Ikan di air tawar, di derasnya sungai, tidak terbawa arus kalau dia hidup. Bahkan dia bisa melawan arus. Jadi yang penting di sini kehidupan rohani kita harus tetap hidup. Saya ingatkan ya kepada anak ibu yang usia 17 tahun ini, yang saya juga salut. Karena kalau dia merasa lonely, berarti dia ada di track yang benar. Berarti dia ada dalam posisi yang benar. Berarti dia punya positioning yang benar. Ya, saya mau ingatkan hidup kita di dunia singkat. Ya, usia 17 tahun, tidak lama kok. 6-7 tahun kemudian harus mulai bekerja mandiri, ya, tidak lagi bergaul bergrup. Apalagi 10, 12, 13 tahun kemudian mulai menikah, tidak membutuhkan teman-teman seperti hari ini. Jadi bertahanlah beberapa tahun ini dan lewat pergumulan bertahan dalam kebenaran Anda akan cemerlang. Ya. Adalah baik kalau ibu menasihati anak untuk menjadi role model. Karena dengan cara demikian anak ibu benar-benar berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ya. Di gereja kadang-kadang kita tidak bisa menjadi garam karena semuanya sudah asin barangkali. Kalau di tengah-tengah masyarakat di mana orang-orang tidak mengenal kebenaran, cahaya kita justru akan merekah. Selamat berjuang, Bu. Selamat berjuang kepada anak ibu. Ya. Om Era senang sekali kamu memiliki integritas seperti ini. Pertahankan integritasmu. Ya. Kita menjadi pejuang-pejuang kerajaan surga. Dari 08510771 dan seterusnya dari ibu usia 53 tahun. Salam Pak Era, saya sangat diberkati oleh khotbah Bapak. Perlahan-lahan saya mulai mengubah cara berpikir saya dan juga sifat karakter saya. Saya akan lebih tekun lagi berdoa supaya Tuhan memberi saya kekuatan. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak, usia saya sudah 53 tahun, suami saya 62. Tapi suami belum sepenuhnya percaya Yesus. Tapi sesekali pernah mau ikut ibadah bersama 4 anak saya, sudah Kristen sejak kecil. Cuma menurut ukuran saya masih kurang mendalami iman dalam kekristenannya. Tapi saya akan tetap berusaha agar suami dan anak-anak bisa berada pada jalan kebenaran. Apa yang harus saya lakukan terhadap mereka ya Pak? Saya juga ingin menjadi jemaat GSKI walaupun hanya sebagai jemaat via online. Karena saya berada di kota kecil di Jawa Timur, apakah saya bisa menjadi bagian dari jemaat GSKI? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, menjadi bagian dari jemaat GSKI pasti bisa. Dalam siaran lewat Truth ID hari Minggu sering ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ibu juga bisa menghubungi dan ibu menjadi bagian dari jemaat GSKI. Tetapi kalau ibu memiliki gereja sendiri, ibu juga sebaiknya tetap di gereja itu. Ya, soal keanggotaan itu bukan masalah. Yang penting ibu tetap tekun bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu menghadapi suami yang menurut ukuran ibu masih kurang mendalami iman. Juga 4 anak. Ibu harus memiliki voltase, ya, ibarat listrik itu voltase yang kuat, ya, untuk bisa mempengaruhi keluarga. Ibu bisa menjadi sarana Allah untuk menggarami mereka. Jadi ibu harus kuat dengan cara tetap mendengarkan khotbah saya, dengan cara punya jam doa tiap hari, bertemu Tuhan. Jangan menghabiskan waktu untuk nonton-nonton yang tidak perlu. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Fokus langit baru, bumi baru. Berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Maka ibu akan mampu menggarami mereka. Ya.
Nasib keluarga ibu menjadi tanggung jawab, menjadi beban ibu. Selamat berjuang Bu, ibu pasti bisa melewatinya. Banyak pahlawan-pahlawan wanita di perjanjian lama yang hebat-hebat. Ya. Mereka luar biasa Bu, ibu pasti bisa. Ya. Tuhan memberkati. 0815 8623 2 dan seterusnya. Salam mau tanya Om Eras. Om, saya tidak melakukan kesalahan fatal tapi salah. Sekarang rezeki saya seret dan uring-uringan, bekerja dan keberuntungan dibandingkan sebelumnya rasanya jauh beda Om. Om, kalau manusia jatuh dalam dosa karena rasa penasaran, kita jatuh, kita udah mengecap dosa, udah dapat manfaat. Contoh Hawa penasaran apa itu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ada setelah makan buah akhirnya terbujuk makan buah itu deh. Habis makan Hawa sudah dapat manfaat, udah nggak penasaran, udah tahu dari setelah itu buah dosanya nyata. Dari setelah buat dosanya itu. Jadi baru tahu manfaat upah nggak penasaran. Dosa buat Tuhan marah. Waktu berbalik kepada Tuhan tidak mudah. Kalau Daud ada imannya yang bisa bilangin kesalahan, berefek keturunan akan perang saudara terus. Tapi kalau manusia, kami sekarang nggak ada yang bilangin Om, akan di area mana berdampaknya. Bahkan kami kalau diputar ulang, mungkin saya pikir-pikir saya akan masih penasaran apabila di posisi itu. Ular di posisi itu, ular kami masih ada. Hidup bahkan setelah tahu itu salah. Pertanyaan kenapa sih nggak bisa Om? Kenapa sih nggak bisa sama orang itu? Masih kami pikir-pikir gitu Om. Maksudnya apa ya? Ya, jadi memang kita jangan coba-coba. Kalau satu kesalahan itu akan berakibat, tidak usah coba-coba. Nggak usah harus penasaran kalau belum melakukan. Ya, kalau kita makan makanan yang bisa membuat sakit, kalau belum makan penasaran, yuk makan aja. Lalu sakit, ya itu masih lumayan kalau bisa sembuh setelah sakit. Kalau mati, apalagi kalau neraka. Jadi kita harus memiliki satu integritas untuk tidak melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan itu pasti akan mendapatkan upah, buah. Sama dengan yang dikemukakan di sini Daud, ya, Salomo. Apa yang kita tabur bagaimanapun kita tuai. Demikianlah intinya kepada penanya ya, yang 0815 8623 2 sekian ini. Sederhana saja ya, yang memanggil saya Om ini. Begini saja. Hiduplah menuruti firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan A, lakukan A. Tuhan katakan B, lakukan B. Dan jangan menyimpang. Karena penyimpangan terhadap kehendak Allah itu pasti merugikan. Tidak usah coba-coba, pasti mencelakakan. Betapa indahnya kalau kita hidup di dalam kebenaran dan kesucian Allah. Dari perkara kecil kita hidup suci. Ya. Betapa indahnya kalau kita memiliki hati yang takut akan Allah, hormat akan Allah. Oke, amin. 0813 1500 0 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya bukanlah dari golongan Pak Erastus ataupun dari golongan Apolos, apalagi dari golongan yang Paulus. Karena bagi saya Kristus tidak pernah terpecah. Saya sangat menikmati kemurnian firman yang disampaikan oleh Bapak. Meski terkadang hati ini terasa seperti diiris-iris silet ketika mendengarnya. Belakangan ini saya sering berpikir bahwa sepertinya Tuhan Yesus sedang mengajak para pendeta bermain puzzle bergambar dirinya. Karena saya sering mendengar pendeta yang satu berkata seakan-akan beliau mendapatkan potongan puzzle bergambar tangan Tuhan. Lalu dengan bangganya mendeklarasikan bahwa gerejanya lah yang mempunyai kuasa kesembuhan. Berhubung Tuhan Yesus kerap kali menumpangkan tangannya kepada orang sakit.
Lalu saya pernah mendengar ada pendeta lain yang seakan sangat yakin bahwa beliau mendapat potongan pasel bergambar kaki Tuhan. Sambil berkata secara tidak langsung bahwa seakan-akan orang tidak dapat masuk surga jika tidak melalui gerejanya. Mungkin beliau percaya tentang kalimat kiasan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Apalagi ini adalah potongan pasel bergambar kaki Tuhan Yesus, sungguh amat dahsyat dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, kalau ini adalah sebuah permainan pasel, apakah para hamba Tuhan yang saya cintai ini tidak mengerti cara bermain pasel? Terima kasih. Sebenarnya kebenaran bukan seperti pasel. Ya, bukan. Tapi juga bisa digambarkan seperti pasel. Artinya kita harus melihat kebenaran secara utuh. Kalau kebenaran itu sebagai satu lukisan terdiri dari potongan-potongan, kita harus menemukan semua potongan itu sehingga tergambar satu bentuk, satu bangunan kebenaran yang utuh. Jadi kita harus mencari hamba Tuhan yang bisa memberi kita petunjuk bagaimana menyusun gambar itu. Itu jika kita menggambarkan kebenaran seperti puzzle. Tetapi bukan seperti puzzle dalam arti yang satu dapat gambar kaki, yang satu dapat gambar tangan, itu jelas salah. Ya, bukan seperti itu puzzle-nya. Puzzle-nya itu satu gambar utuh. Dan tentu saja setiap kita harus bisa menyusun gambar itu. Semakin lengkap gambar tersebut, maka akan semakin membuat kita mengerti bagaimana membangun diri. Sebab gambar Allah itu menjadi pola dengan mana kita membangun atau membentuk diri kita masing-masing. Nah, perbedaannya mungkin terletak pada kapasitas. Ada yang kapasitasnya 2 meter, kapasitasnya ada yang 1 meter, ada yang 50 cm. Itu kalau dilihat dari perluasan. Kalau dilihat dari detail, dilihat dari detailnya. Ada orang-orang yang bisa sampai detail, tapi ada orang yang kurang detail. Dan masing-masing orang pasti memiliki porsi seberapa detail dia diberi Tuhan, kepercayaan mengenal Allah. Kalau ditinjau dari perluasan, berapa luas seseorang diberi kepercayaan oleh Allah. Ya. Jadi tadi saya gambarkan puzzle, perbedaannya bisa seberapa luas kalau ditinjau dari perluasan, ya, atau ditinjau dari kerapatan, seberapa rapat gambar atau seberapa detail gambar itu. Ya, saya kira saya bisa mengemukakan hal ini. Ingat, saudaraku sekalian, untuk bisa menemukan gambar yang utuh dibutuhkan satu tekad pergumulan yang tidak ringan, saudara. Harus ada perjuangan yang berat untuk itu dan kita harus sungguh-sungguh berani membayar harganya. Dari 0857 7923 7 dan seterusnya. Ini pernah saya baca di satu khotbah ya, kebetulan saya harus menjelaskan sesuatu lalu saya mengambil contoh pertanyaan ini. Pertanyaannya, apakah di surga ada perkawinan? Pertanyaan. Jawab, tatanan. Kodrat gender, maskulinitas, feminitas, konstruksi sosial, dan kultural. Sosio-budaya, chaos, properti pria, straight wanita, consideration, karakteristik, essentialis, properitas, permanen, dualitas, eser kanekdo, nutur, amartia, paradigma, perspektif, bias, titik. Ngalor ngidul kayak orang mabuk tua. Hal sederhana dibikin ruwet. Yang diomongin cuma laki-laki dan perempuan terus. Sebenarnya kalau hal sederhana tidak boleh dibuat ruwet. Hal ruwet juga tidak boleh dibuat sederhana. Yang sederhana juga harus dipahami sebagai sederhana. Yang ruwet juga harus dipahami sebagai ruwet. Ya. Memang teologi itu juga bisa dipandang sederhana, saudaraku. Tapi sebenarnya juga tidak bisa hanya dipandang sederhana. Sebab kenyataannya ada sekolah teologi dari berbagai prodi, program studi,
Ada misi, ada pastoral, ada teologia, ada pendidikan, dan lain-lain. Itu kan sudah ruwet, saudara. Luas. Ada S1, S2, S3. Ya. Berarti tidak bisa dibuat sederhana. Ya. Lalu buku-buku perpustakaan itu bisa jumlahnya ratusan ribu. Bukan puluhan, ratusan ribu. Jadi bisa tidak sederhana, bisa ruwet. Tetapi bagi orang sederhana juga bisa dibuat sederhana. Hal sederhana dibikin ruwet, nggak boleh. Hal sederhana tidak boleh dibikin ruwet. Tapi sederhana dibikin sederhana, yang ruwet harus diperlakukan sebagai ruwet. Ya saudaraku. Yang diomongin cuma laki-laki dan perempuan terus. Sebenarnya saya di dalam pembahasan jarang sekali bicara soal perempuan dan laki-laki, ya. Kecuali waktu bicara mengenai surga. Karena ada tema mengenai apakah ada perkawinan di surga, maka mau tidak mau bicara mengenai jenis kelamin ini, seks ini. Seks artinya jenis kelamin dan karakteristiknya dan gendernya. Dan bicara mengenai gender juga tidak sederhana. Makanya di universitas-universitas yang terkemuka seperti UI itu ada khusus major atau bidang mengenai gender. Ya. Ada bidang mengenai gender, berarti gender itu ruwet sekali. Yang saya sampaikan itu kan hanya 1-2 kali pertemuan. Tetapi di Universitas Indonesia, yang saya tahu ya, ada khusus major atau bidang mengenai gender. Itu tidak bisa tidak ruwet kalau sampai menjadi bidang ini ya. Nah, saya tidak bicara mengenai laki-laki dan perempuan terus. Ini kebetulan kita bicara mengenai seks atau jenis kelamin. Kalau tidak ya kita bicara yang lain ya. Lalu di sini ada kalimat perkawinan mana? Perkawinan ini 4 kali pertemuan ya. Jadi kalau hanya melihat 1 itu tidak cukup. Apakah ada perkawinan di surga? Itu 4 kali pertemuan bisa. Ya. Kalau mengenai surga sampai pertemuan yang ke-16, 17. Jadi harus melihat dari harus melihat dari rentetan secara runtut supaya kita memiliki pemahamannya. Kalau orang-orang yang sekolah pasti mengerti sistematika berpikir itu membutuhkan sebuah struktur bangunan pengertian supaya bisa mendapatkan gambarannya. Kalimat berikutnya ini soknya bicara kebenaran Alkitab. Kita tidak boleh bicara bukan kebenaran. Soal sok atau tidak saya kira itu Tuhan yang tahu. Ya. Sialan bener lu. Ya. Saya harap bahwa apa yang saya sampaikan tidak membuat sial, tapi menjadi berkat ya buat saudara. Buang-buang waktu, pulsa, kuota, gua aja lu. Sebenarnya Turut ID tidak hanya bisa dilihat melalui gadget, tapi juga melalui televisi, smart TV, supaya tidak membuang waktu, pulsa. Kalau membuang waktu, ini tergantung kepentingan. Kalau kita anggap ini penting, kita nggak merasa membuang. Tapi kalau itu tidak penting ya kita akan merasa membuang waktu. Nggak ada jawaban yang ditanya. Tentu ada jawabannya, tetapi perlu ketekunan untuk mengikutinya. Ya. Kepada yang bertanya ini, coba belajar lebih teduh, mengikuti secara bertahap kebenaran yang saya sampaikan, maka saudara akan diberkati ya. Saudara akan diberkati. Ya, oke. Saya berharap yang bertanya ini bisa teduh supaya bisa mendengar firman dengan baik dan bisa diberkati oleh Tuhan ya. Saya kira adalah indah kalau kita menggunakan kata-kata yang baik untuk memberkati orang, karena Tuhan mengatakan kata-kata yang baik yang memberkati orang. Jangan menggunakan kata untuk mengutuk ya. Seperti sialan, loh. Ini sebenarnya kutukan supaya orang sial. Kita mestinya menggunakan kata diberkatilah. Jadi kalau Anda menulis begini, ya mungkin lagi dalam kondisi kesel. Ya enggak apa-apa, lain waktu tidak boleh, jangan diulangi. Ya. Kepada saudara saya akan mengatakan diberkati saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ya, dengan kebenaran, dengan hikmat, supaya Anda mengerti kebenaran. Ya. Oke,
Dari satu nama ya, tidak saya sebut ya. Dia menggunakan Gmail nih. Salam Om Eras, Om saya masih remaja Om. Om saya mau bertanya apakah main game itu salah? Main game perang itu salah? Main game yang ada pembunuhan itu salah? Seperti PUBG, Free Fire dan sebagainya. Maaf Om kalau pertanyaan saya masih kekanak-kanakan. Terima kasih Om. Tidak apa-apa, nah ini masalah ya, ini masalah. Ada orang tua yang mengadu ke saya, anak-anaknya kegilaan game sampai tidak mengerjakan yang lain dengan baik, tidak memenuhi tanggung jawabnya, bisa bermain 8 sampai 16 jam sampai kurang tidur. Sebenarnya game-game yang membuat orang sampai tidak melakukan tugas, tidak memenuhi tugas itu pasti dari kuasa kegelapan, apapun gamenya. Apapun gamenya. Apalagi game-game yang mengandung kekerasan ini akan membangun karakter yang juga keras atau kasar di dalam diri kita. Tetapi kalau sudah terikat dengan game itu hampir tidak bisa lepas. Karena seperti candu. Kalau narkoba itu dalam bentuk candu yang bisa masuk ke urat syaraf, ke saraf-sarafnya, metabolisme tubuh. Tetapi kalau game ini masuk ke saraf jiwa. Dan orang bisa terikat begitu. Terikat sehingga tidak bisa mudah lepas. Nah, sekarang ukurannya adalah kalau kita bisa main game, tetapi bisa berhenti ketika harus memenuhi tanggung jawab kita. Itu game pasti tidak menjadi belenggu. Kita bisa main game, tapi juga bisa tidak main game tanpa merasa kurang. Itu pasti tidak menjadi belenggu. Tapi kalau kita main game sampai tidak tanggung jawab, atau kalau tidak main game merasa yang kurang, itu sudah belenggu. Saya sarankan ya nak, tinggalkan cara hidup seperti ini. Jangan terikat dengan game. Game tidak membuat engkau menjadi manusia Allah. Game tidak membuat engkau jadi orang sukses. Game hanya membuat engkau jadi gamer. Kalaupun punya income, ya itu bukan income yang sehat dari hasil jerih payah yang natural atau normal. Ya, tidak ada dalam dunia ini gamer yang jadi konglomerat. Ya, lagi pula tidak semua orang bisa kaya karena gamer. Lalu siapa yang lalu bagaimana yang lain ini? Saran saya, nak, jangan terikat dengan game. Lepaskan game. Tinggalkan game. Dan lakukan jalani hidupmu tanpa terikat game. Ya, lakukan ini apa yang Om Eras katakan, ya. Oke. 0818 011 5 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya sangat diberkati dengan khotbah ataupun penjelasan Pak Eras di beberapa sesi tanya jawab. Terima kasih Pak. To the point ya Pak, saya ada 2 pertanyaan mengenai surga, yaitu 1, sekarang Allah berdiam di surga ya Pak, berdasarkan doa Bapak kami yang di surga dan seterusnya. Apakah berarti surga sudah ada, tapi manusia yang meninggal belum langsung ke sana? Khotbah saya mengenai surga di edisi ke-15 membahas hal ini, ya. Ikuti di YouTube saya jelaskan. Apakah surga tempat kediaman Allah berbeda dari atau sama dengan LP3? Nah, kebetulan hal ini saya jelaskan di pertemuan yang ke-15. Silahkan mengikuti pertemuan surga yang ke-15. Dari 0852 3344 dan seterusnya. Apakah mimpi Nebukadnezar dalam kitab Daniel dan penafsiran yang diungkapkan oleh Daniel itu sudah terjadi semua? Daniel 2, 32, 33. Adapun patung itu kepalanya dari emas, tua, dadanya dari dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini menunjuk kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Paha itu, kalau Paha itu bukan kerajaan Islam ya, bukan. Itu juga bukan kekhilafan, bukan kafilah maksud. Khilafah bukan khilafah ya. Tapi sebenarnya menunjuk Romawi Barat, Romawi Timur ya, Paha itu. Romawi Barat, Romawi Timur.
Karena kerajaan Yunani setelah itu bukan khilafah Islam, bukan. Itu kerajaan Romawi Barat, Romawi Timur. Apakah benar kita sebagai pengikut Kristus akan mengalami aniaya sebelum Yesus datang? Jawaban saya dulu mengenai apakah kitab Daniel sudah terjadi semua. Sebagian sudah, yang belum kaki. Kaki terbuat dari tanah dan besi. Ini menunjukkan negara kuat dan negara lemah. Zaman kita sekarang ini zaman kaki. Ya. Saya ulangi, kerajaan Babel itu kepala, kerajaan Media Persia itu lengan, kerajaan Yunani pinggang, kerajaan Romawi Barat, Romawi Timur itu paha, baru tanah. Ya. Oke, ini saya kira yang tepat itu begitu. Ya. Nah, jadi kita sekarang ada di zaman kaki. Apa benar kita sebagai pengikut Kristus akan mengalami aniaya sebelum Yesus datang? Kalau kita melihat Alkitab, kedatangan Tuhan itu malah ditandai dengan orang makan minum, kawin dikawinkan, lalu Tuhan datang. Di situ tidak ada unsur aniaya. Dan kalau kita lihat kitab Wahyu sebelum Tuhan datang, yang ada adalah dosa materialisme perempuan yang dikatakan di situ perempuan yang adalah pelacur besar yang berzina atau melakukan percabulan dengan para pemimpin, dengan para bangsawan, para pedagang. Ini menunjuk materialisme. Justru akhir zaman itu akan ditandai dengan materialisme dan keadaan di mana orang sibuk kawin mengawinkan, membangun, menanam, membeli, menjual. Ya, bukan aniaya. Ya. Oleh sebab itu nanti kalau sudah waktunya saya akan ceramah mengenai pengangkatan, saya akan membahas ini secara khusus. Tetapi jawaban saya ini sudah cukup memberikan sedikit gambaran, ya. Bukan aniaya, justru suasana ketika kehidupan seakan-akan berjalan langsam atau normal. Oke? Tuhan memberkati, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.